Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deprita Absari dari 1143. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi not balok. Oke, ini saya mulai aja. Saya membawakan materi notasi balok. Notasi balok adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar yang melambangkan bunyi tersebut ditulis dalam not balok sesuai dengan tinggi nada dan sifat bunyi yang dilambangkan. Dalam materi not balok, kita mengenal beberapa istilah yang terdapat di dalam materi-materi not balok dan pernada tanda kunci birama, garis birama, bar, dan garis penutup. Perhatikan gambar di bawah ini. Keterangan gambar. Pranada adalah 5 garis lurus yang berjajar, mendatar, dan berjarak sama. Pranada digunakan untuk memulihkan lambang-lambang bunyi sesuai dengan sifat nada yang dilambangkan. Tanda kunci adalah tanda untuk menetapkan letak salah satu nada dalam not balok. Untuk menulis partitur gitar digunakan tanda kunci G, artinya dalam not balok tersebut nada G terletak pada garis kedua. Birama adalah gerak melodi yang teratur dalam sebuah lagu atau karya musik lainnya. Dalam contoh di atas dituliskan birama 3/4, artinya dalam setiap ruas birama bernilai 3. Ketukan dengan satuannya adalah not 1/4. Garis birama adalah garis yang dituliskan secara tegak lurus dengan pranada yang berfungsi untuk membatasi antar ruas birama yang satu dengan yang ruas birama lainnya. Bar atau ruas birama adalah suatu ruas terdapat di antara dua garis birama. Bar berfungsi untuk menuliskan not sesuai dengan birama yang dipergunakan. Nilai not dalam suatu bar selalu sama. Mungkin sering menjumpai nilai not yang terdapat pada bar pertama dan bar terakhir berbeda dengan bar-bar lainnya, tetapi apabila nilai not yang terdapat pada kedua bar tersebut dapat dijumlahkan, maka akan sama dengan bar-bar lainnya. Garis penutup adalah dua buah garis tebal tipis yang dituliskan tegak lurus dengan pranada yang berfungsi sebagai petunjuk atau berakhirnya sebuah lagu atau karya musik lainnya. Selanjutnya ada letak not dalam pranada. Sebelum kita belajar jauh mengenai notasi balok, maka terlebih dahulu kita harus benar-benar memahami nama dan letak not dalam pranada. Letak not dalam pranada sangat tergantung pada dari sifat nada yang dilambangkan. Untuk menuliskan nada rendah ataupun nada tinggi, di mana 5 garis pranada sudah tidak dapat lagi mampu menampungnya, maka kita dapat menuliskannya dengan menggunakan garis-garis bantu not dalam pranada. Perhatikan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada bentuk dan nilai not serta tanda diam. Sebuah not dapat mempunyai nilai 1/2 ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari birama yang dipergunakan sebagai satuan ketuknya. Dalam bab ini kita akan mempelajari bentuk dan nilai not serta tanda diam dengan menggunakan birama perempat. Artinya, not yang dijadikan sebagai satuan ketukan adalah 1/4. Perhatikan gambar seperti yang di samping. Bentuk dan nilai not serta tanda diamnya. Bila dibaca bentuk dan nilai not serta tanda diam kurang lebih adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di samping. Oke teman-teman, ini ada gambar yang barusan tadi kita perjelaskan. Ini untuk gambarnya. Oke, Selanjutnya ada pengenalan dan pembelajaran not balok. Ada 2 macam not, yaitu not balok dan not angka. Not angka sesuai namanya dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok dilambangkan dengan bulatan-bulatan, baik bertangkai ataupun tidak, yang diletakkan dalam garis-garis pranada. Selanjutnya ada struktur balok. Nah, struktur balok untuk yang pertama, untuk menulis not balok kita memerlukan garis-garis pranada yang berjumlah 5 garis urutan dihitung dari bawah sampai dengan atas. Untuk gambar kedua, di dalam pranada terdapat garis-garis yang memisahkan not-not dengan jumlah ketukan sesuai tanda birama yang ada, misalnya 4/4, maka setiap 4 ketukan dipisahkan oleh garis yang disebut sebagai garis birama atau garis bar. Untuk gambar ketiga, pada setiap garis dan di antara garis-garis tersebut kita tempatkan not atau nada-nada C, D, E, G, A, B, C, D, dan sebagainya. Penempatan sesuai dengan kunci yang kita gunakan, misalnya Do sebagai C, maka pada garis 1 terletak nada 3 atau Mi atau E. Pada awalnya pranada biasanya kita menempatkan kunci yang disebut dengan clef atau bermacam-macam, clef, treble, bass, tenor, dan alto. Namun biasanya yang umum digunakan adalah clef, treble, dan bass. Oke, di sini ada clef treble dan clef bass. Pengguna clef treble dan bass secara bersamaan pasti bisa disebut dengan grave staff.
Menempatkan not dalam pranada. Penempatan not-not dalam pranada harus memperhatikan kunci yang digunakan. Misalnya dengan golf treble, do, C, maka kita harus menambahkan satu garis di bawah. Di bawah garis ditambahkan masih bisa ditambahkan lagi. Demikian juga sebagai di atas, masih bisa ditambahkan lagi dengan sesuai kebutuhan not rendah atau tinggi yang dibutuhkan dalam sebuah lagu. Memerlukan beberapa oktav. Satu oktav terdiri dari 8 nada C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, di bawah ini ada gambar C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, sampai Si, sampai Do. Nah, selanjutnya ini ada tempo dan dinamik. Crescendo artinya lagu yang dinyanyikan menguatkan atau mengeras. Decrescendo artinya lagu dinyanyikan melembut. Vivaco artinya gembira atau hidup. Adagio artinya amat sangat lambat. Prestissimo artinya sangat amat cepat. Laceno artinya lambat. Di marcia artinya seperti orang berbaris. Maketoso artinya khidmat, agung dan mulia. Cambrio artinya semangat bergelora. Allegretto artinya ringan, hidup dan gembira. Con bravura artinya gagah. FF fortissimo artinya sangat keras. Pianissimo artinya sangat lambat. Piano artinya lambat atau lembut. Pertama kali yang perlu diperhatikan dalam membaca not adalah kunci atau clef. Kunci terletak di paling kiri garis bernada. Ada 3 macam kunci, yaitu kunci G, kunci F, dan kunci C. Nah, untuk selanjutnya ada kunci yang paling sering digunakan adalah kunci G, F, dan G. Letak pada dengan nada G adalah garis pranada yang dilewati lengkungan spiritual seperti kunci G. Sedangkan pada kunci F terletak ada F adalah garis pranada yang berada di antara 2 titik kunci F. Selanjutnya setiap naik 1 memotong garis, kemudian di antara garis tersebut nada akan bertambah 1. Urutan nadanya adalah sebagai berikut. C, D, E, F, G, A, B, C terus berulang. Di depan setiap not terkadang ditambahkan simbol seperti flat atau mol. Sharp atau crest akan menurunkan nada di sebelah kanannya sebanyak 1/2 nada, sedangkan menaikkan nada di sebelah kanannya sebanyak 1/2 nada untuk mengembalikan nada yang telah turun, baik dapat ditambah simbol atau natural. Jika sebuah nada diturunkan setengah, misalnya A di sebelah kanan, A akan ditambahkan simbol, sehingga berubah dari A menjadi A yang dibaca dengan AS. Sebaliknya, jika nada dinaikin dengan setengah, misalnya C di sebelah kanan, C akan ditambahkan simbol menjadi C atau dibaca dengan cis. Not-not bila dirangkai dapat membentuk sebuah lagu. Biasanya untuk menuliskan sebuah lagu digunakan 2 macam cara penulisan not, yaitu dengan menggunakan not balok atau dengan not angka. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Gambar bentuk dan nilai not balok. Gambarlah bentuk dan nilai not balok. Sebuah not dapat mempunyai nilai 1/2 ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari birama yang dipergunakan sebagai satuan ketuknya. Struktur notasi balok sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala not, tiang not, dan bendera not. Notasi balok berdasarkan ketukannya dibagi menjadi 8, yaitu not penuh 1 nadanya 4 ketukan, not setengah 1/2 2 ketukan, not 1/4 1 ketukan, not 1/8 1/2 ketukan, not 1/14 1/16 atau 1/4 ketukan, not 1/16 atau 1/32. Tiangnya ada 3 bendera. Nah, ini aku bakal ngasih gambarnya ya. Oke, ini untuk gambarnya. Ini kan tadi kita disuruh untuk mencari gambar kan. Nah, ini untuk gambarnya dan nilai-nilai not baloknya. Sekian presentasi yang saya bawakan. Maaf jika ada kata dan ada yang kurang dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.